Kalau dia mengaku sudah menyampaikan hakikat terus kemudian dia tidak butuh syariat, dia berarti sudah menyatakan dirinya lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Apa nggak gila itu? Jadi gini Pak, boleh gila saya lah. Pak sedikit Pak cerita tentang pengalaman spiritual saya Pak. Ya silakan. Jadi dalam pengalaman spiritual saya di bulan Ramadan itu waktu awal-awal hijrah, dikala saya itu antara sadar dengan tidak, di situ saya mendorong pintu. Pintu itu bertuliskan Al-Quran besar Pak, mungkin tingginya hampir berapa meter gitu kan. Saya sorong. Al-Quran itu terbuka Pak, sedikit, sedikit tidak sampai sejengkal. Itu batu mata saya itu mau loncat Pak. Lalu berdirilah tadi itu ada suara. Lalu saya melihat ke samping, di situ ada Al-Quran satu lembar berdiri. Lalu berdiri Al-Quran itu mengucapkan dalam satu lembar itu berdiri, lalu berkatalah dia sambil rebah itu Al-Quran itu mengatakan bahwasannya kamu tidak akan masuk surga kecuali dua hal, memakmurkan masjid dan anak yatim, gitu loh Pak. Nah itulah Pak ini syariatnya itu tadi itu kenapa ditinggalkan tadi berhakikat satu sisi syariat itu ditinggalkan gitu loh Pak. Itu aja Pak. Sahih. Ya, sahih. Jadi artinya begini. Jadi artinya begini. Semua syariat kita yang kita lakukan itu hendaklah menjadi thariqah untuk mencapai hakikat. Jadi itu intinya seperti itu. Ya, hendaknya syariat yang kita lakukan semuanya puasa, sholat, ibadah haji dan sebagainya hendaklah menjadi thariqah, menjadi jalan itu untuk mencapai hakikat. Jadi karena sholat kita kemudian kita terjegah dari perbuatan buruk dan mungkar itu tadi. Itu biar supaya menjadi jalan agar supaya kita tidak berbuat buruk dan mungkar itu sholatnya. Jadi kalau mamanya mau berbuat buruk itu eman-eman sholat saya ya. Waktu kok saya masih bisa berbuat mungkar itu seperti itu. Jadi jadikan semuanya jalan seperti itu untuk berusaha terus gitu ke arah sana. Kalaupun sudah mencapai hakikat ya dilaksanakan terus karena namanya hakikat syariat itu kan terus menerus gitu kan. Jadi bagaimana kemudian dia mencapai hakikat kalau syariatnya tidak dijalankan? Ya. Saya kira itu sih, silahkan lagi. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Menokiti ini. Iya. Dari tadi saya monitor ya, tapi pakai akun lain. Ini malah kami yang orang-orang syariat kedatangan orang hakikat. Tapi sayang, hakikatnya itu enggak menggunakan perahu. Seandainya menggunakan perahu, ketika dirinya sudah akan mau tenggelam untuk masuk ke dasar lautan. On cam dulu direkam layar kan ini. Perahunya. On cam dulu direkam layar ini. Mari Yai. Oh Yai Kak. Kitabnya dilihat. Lanjut. Lanjut. Padahal ini kan sudah berkali-kali dibahas ini. Yang perumpamaan syariah bagaikan safina. Kemudian thariqat itu bahar, adapun hakikat itu lu'lu'in azim kan gitu. Itu malah nujunya ke ini, ke mutiara yang di dasar lautan tanpa adanya perahu dan lautan ya tenggelam dia. Tenggelam sehingga ngawur bicaranya. Terbawa arus. Padahal seseorang syariat yang sudah mencapai puncak hakikat seperti yang dijelaskan dalam Tanwirul Qulub juga dan Kifayatul Atqiyah juga Gus Rosi kapan hari sudah memperjelas dengan segmen-segmen tertentu. Ini sudah jelas ketika manusia itu benar-benar masuk pada hakikat, semuanya ditinggalkan, nol, kosong. Jangankan harta ataupun dunia, istri lupa loh yang ada di sebelah. Kenapa? Karena yang ada hanya satu, aku dan Allah, Allah dan aku. Sahih. Kan gitu kan? Tapi ditanya syariahnya ke sana sih ini malah sudah imsak. Kena cegaja berarti itu yang ditilang kena STN itu ya. STN-nya nggak normal itu berarti. Iya. Ini sepertinya ini Gus Rosi. Kayaknya Rumsi ini sepertinya mau diintimidasi oleh orang-orang mau dijajah. Iya, mempengaruhi seperti itu. Tapi saya bukan sombong, selama ada Kinur, ada Gus Rosi, ada saya, kalau kamu jual saya akan beli. Wow. Nah, itu dia, bagus itu. Itu salam Benar, FM lagi. kalau dia mau jual akan saya beli. FM lagi. Apalagi
Tapi saya nggak akan Apalagi jual Pak loh. apalagi sekarang itu ada bahasan manusia tidak wajib puasa, Bu. Itu udah berapa hari bahasanya tuh Waduh. rame Iya. Betul, jasa tuh. betul. Ramah, ramah. Ampun, TikTok. gila Jadi saya. Luar biasa. di sini ada 4, ada Kirosi, ada Kinur, ada Kirosi, ada Kidarussalam, ada saya. Saya itu hanya pengikut. Ada Profesor MM di sini. Profesor MM di Oh, bawah. itu narasumber ya, narasumber khusus beliau itu. Bukan nggak itu ratingnya tertinggi. Jadi mohon maaf, jangan pernah mencoba biar tidak terjadi Oh, ada Prof. mujadalah MM. terus. Ada. Oh iya Prof. Mohon maaf Prof. MM, mohon maaf Prof. Oke. Jadi nggak usah ini. Ini dari semalam kok kayak nggak kapok-kapok di room sini nih di Sarang. Jadi nggak usah untuk para pengguna hakikat, silahkan antum-antum anak-anak. Tapi kalau di sini nggak usah buka-buka level itu. Kalau lu jual, saya akan beli. Gini, Tapi Bang kalau saya harus Sendiko, jual, nggak jangan mungkin. dijustifikasi mereka itu ahli makrifat atau ahli hakikat. Mereka itu bukan. Karena yang sesungguhnya ahli makrifat dan ahli hakikat itu nggak seperti itu. Sahih. Nah, jadi kalau mereka malah disebut, dipanggil dengan ahli makrifat, malah senang mereka tuh. Pak Kiai, Iya ya, bisa minta iya tolong ya Pak Rosi. Kiai. Karena gini Rosi, ketika manusia itu benar-benar mencapai pada puncak titik yang dituju, maka dia semakin tidak mau untuk dikatakan golongan itu. Justru semakin menunduk. Dan semakin Itu menunduk bukan berarti golongan- menunjukkan status golongan pribadinya. itu. Pak Golongan Kiai bisa minta tolong Pak Kiai geleng-geleng dibacakan gitu. Al-Baqarah 136 Pak Kiai. Minta tolong Pak Kiai. Ya silakan baca. Saya nggak punya wudhu saya. Gus Prof. Terjemahan aja. Pakai terjemahan. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah berapa itu? Al-Baqarah berapa itu? 136 Pak Kiai. Kalau nggak salah itu fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattakun narol lati wa kudu'an nasu hijarah ya Uiddat. Lanjut. bil muttaqin. Lil muttaqin. 100 berapa ya? 36. 136. Oh, 136. Kalau 136 mah bukan itu. Itu mah 36, Mbak. Kulu amanah itu. Kulu amanah billahi wa ma unsilan ilaina. Baca silakan baca. Baca Kiai. Baca Kiai. Terjemahannya ya. Ya. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh padanya. Apanya? Betul itu. Gimana, Pak? Betul itu. Mereka mengacu hanya satu ayat. Makanya mereka mengambil kata adil itu tadi di satu ayat itu aja Pak Kiai. Satu sisi ayat lainnya mereka tidak ikuti. Oh. Oh iya. Gimana? Iya kan tidak kayaknya tidak ada hubungan ini ayat ini. Enggak gini mungkin hubungannya Kiai, bahwa puasa itu an-siyam syar'un am, dia merupakan syariat universal. Karena tidak hanya umat Nabi Muhammad yang disuruh berpuasa. Tapi Banyak umat-umat yang lain itu disuruh juga berpuasa. Jadi punya perintah untuk berpuasa. kan ada syariat Jadi, kan ada wamimma- syariatnya Nabi kan? Ada. Iya, wa mimma yadullu ala faridatis siyam lada jami'i syara'i al-ilahiyah. Salah satunya di sini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin. Yang nomor 3 itu as-siyam. Jadi rukun agamanya Nabi Yahya itu sama. Ya syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, dan yang terakhir itu yang beda, az-zikr yang terakhir di sini ini. Tidak ada haji tapi az-zikr. Jadi semua umat itu diberi beban puasa. Umatnya Nabi Nuh itu 1 tahun, shaumud dahr namanya itu berturut-turut. Kemudian puasanya Nabi Zakaria dan Nabi Isa sama 40 hari itu.
40 hari. Jadi semua Terus umat itu, kalau Nabi Daud itu kan berselang sehari, selang sehari. selang Jadi seling. makanya disebut